Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahamat wa bisyukrihi tazidul khairat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat sayyidis sadat imamil muttaqin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihil ghurril mayamin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka niscaya surgalah yang menjadi tempat tinggalnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Tafsir Jalalain diterangkan, wa amma man khafa maqama rabbih ay qiyamahu baina yadayhi, yakni seorang yang takut ketika di hadapan Tuhannya, wa nahan nafsa ay al-ammarah, dan dia itu mau menahan nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat kejelekan. Dalam tafsirnya adalah nafsul ammarah, anil hawa ay al-murdi bittiba'i syahawat, yakni hawa nafsu yang selalu mengajak untuk mengikuti syahwat. Fa innal jannata hiyal ma'wa ay fa innal jannata hiya maskanah, yang nantinya surga itu akan menjadi tempat tinggalnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir tadi yang dikatakan wanahan nafsa, yakni menahan hawa nafsu, yakni dalam tafsirnya adalah nafsul ammarah. Ini sesuai dengan keterangan yang terdapat pada kitab Sirajut Talibin, Sarah Minhajut Talibin, diterangkan bahwasanya pembagian nafsu itu ada 7. Yang pertama adalah nafsul ammarah. Ini pun juga diambil dari keterangan ayat Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu ataupun jiwa itu memerintahkan untuk melakukan keburukan. Pada dasarnya nafsul ammarah ini selalu menuntut manusia untuk selalu melakukan hal-hal yang bernilai negatif. Bahkan ketika suatu hal itu nilainya positif, itu pun akan berubah menjadi negatif. Yakni nafsu ini dikatakan sebagai nafsul ammarah, yakni nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat keburukan. Kemudian bagian nafsu yang kedua, yaitu nafsul lawwamah. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari ayat Al-Quran, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ketika seseorang memerangi hawa nafsu ini dan berusaha menekan terus-menerus supaya nafsu ini ikut pada suatu yang benar menurut syariat, maka seorang pun tak akan mampu mengalahkan nafsu ini. Kemudian nafsu ini kembali kepada pemiliknya dengan sebuah celaan, sehingga nafsu ini dikatakan sebagai nafsul lawwamah. Selanjutnya pembagian yang nomor 3 adalah nafsu mulhamah. Hal ini pun juga tidak terlepas dari konsep Al-Quran, yakni fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya maka Allah Subhanahu wa ta'ala
mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan kepadanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nafsu mulhamah ini walaupun toh awalnya adalah nafsu yang mengajak kepada pemiliknya untuk berbuat kefasikan, namun dengan adanya ilham yang diberikan Allah kepada hambanya, maka nafsu ini akan berubah mengajak kepada pemiliknya untuk melakukan ketakwaan. Pembagian nafsu yang selanjutnya adalah nafsul mutmainnah, nafsu radiyah, dan nafsu mardiyah. Sesuai dengan keterangan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi olehnya. Maka masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah menerangkan 3 nafsu yang terdapat pada diri manusia, yakni nafsul mutmainnah, nafsu radiyah, dan nafsu mardiyah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang selalu membawa sifat tenang dan sifat-sifat terpuji lainnya, seperti sangat berbelas kasihan, dermawan, dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan sebagai nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah awal dari wusul ataupun ma'rifat hamba kepada Tuhannya, yakni mengetahui hakikat Sang Khalik. Selanjutnya nafsu radiyah, yakni ketika seseorang dipuji ataupun dicaci, maka cacian ataupun pujian itu mempunyai kedudukan yang sama pada dirinya. Karena seorang yang mempunyai nafsu radiyah ini benar-benar faham secara betul bahwasanya apapun yang berada pada dirinya, baik itu berupa harta ataupun kedudukan ataupun yang lainnya, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang keenam adalah nafsu mardiyah, yakni apabila seorang sudah sampai ke makom ikhlas, dalam artian semuanya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai terbukanya pintu-pintu ma'rifat, maka nafsu ini tenggelam dalam samudra tauhid. Nafsu ini tidak akan diperoleh oleh seorang kecuali atas inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembagian nafsu yang terakhir, yakni nafsu kamilah. Setelah seorang mempunyai nafsul mutmainnah, kemudian tertanam nafsu radiyah dan juga mardiyah pada jiwanya, maka nafsu kamilah ini akan menjadi pribadinya, yaitu sebuah nafsu yang mempunyai derajat paling tinggi dan paling sempurna, di mana seorang hamba sudah sampai ke makom mukasyafah dan ma'rifat, dalam artian mengetahui Allah dengan ilmu yakin. Dari pembagian-pembagian nafsu yang jumlahnya ada 7, kita kembali ke konsep awal, yakni wa amma man khofa maqama rabbih, yakni seorang ketika orientasinya itu adalah akhirat, sehingga dia itu takut terhadap hisabnya Allah kelak, yakni dalam tafsir Muyassar, wa amma man khafal qiyama baina yadayillahi lil hisab, yakni seorang yang takut berdiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hisab, kemudian wanahan nafsa anil hawa, dan dengan landasan itu dia di dunia ini meninggalkan hawa nafsu
dalam artian adalah hawa nafsu yang sifatnya adalah negatif, baik di situ nafsul ammarah, nafsul lawwamah ataupun nafsu mulhamah, maka tentunya janji Allah adalah fa innal jannata hiyal ma'wa, maka nanti surga menjadi tempat besok kelak di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kelak kita ditempatkan di surganya. Allahumma amin. Cukup sekian dari kami. Ada kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hadza, wallahu yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.